Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai, balik lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman FA Wannabe lainnya. Dan kali ini kita masuk lagi ke dalam kelas bersama aku. Jadi jangan lupa guys untuk follow @cabin_crew_class. Di situ aku akan kasih informasi tentang tips dan trik untuk kalian yang ingin menjadi cabin crew. Dan juga aku akan kasih tahu kalian info-info untuk kelas-kelas aku berikutnya di @cabin_crew_class. Dan yang serunya nih, untuk kelas kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng sama teman kerja aku waktu aku dulu bekerja di Emirates Airlines, yaitu adalah Cikara. Dan kalau kalian mau tahu apa aja sih yang di-sharing sama Kak Cikara mengenai topik cultural diversity ini, yuk kita langsung aja mulai ke videonya. Nah, tuh Carolina, halo. Halo. Maria. Udah halo. make-upnya udah bener-bener cabin crew banget nih, Maria ini. Hari ini kita tuh sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kan kita cuman aku dan teman-teman semua nih, tapi sekarang kita ada narasumber yang pengalamannya tuh bener-bener menarik banget gitu. Nah, jadi dulu kita tuh sama-sama kerja di maskapai yang berbasis di Dubai, yang namanya adalah Emirates Airlines. Nah, di situ kita ketemu, terus kita pernah terbang bareng juga ya sekarang. Iya, pernah ke Houston ya. Iya, waktu itu kita ke Houston barengan, terus sekarang kita mau sharing, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen meneruskan menjadi cabin crew. Oke, boleh deh Cikara, kita perkenalan dulu sedikit dari Kak Cikara. Oh, dari saya? Ya. Oke. Salam kenal semuanya, nama saya Cikara, dan saya ibu saya orang Jepang, ayah orang Indonesia. Nah, dulu saya lahir dan besarnya di Indonesia. Setelah itu saya belajar di Italia, di Milan. Dan setelah itu saya baru dapat kerja di Emirates Airlines. Jadi setelah dari Italia saya ke Dubai untuk kerja bersama Emirates. Terus saya kerja di sana selama 4 tahun setengah. Jadi terakhir saya bekerja di business class, ya, di cabin business class. Terus setelah itu saya sekarang saya berada di Tokyo, saya di Jepang sekarang, dan saya sekarang sedang kerja di sini dan sedang tinggal di sini, seperti itu. Oke, thank you Kak Cikara. Tadi kan udah perkenalan dengan Kak Cikara. Nah, terus jadi yang seperti aku bilang, jadi kita tuh nanti akan berinteraksi dengan orang dari berbagai negara. Kalau di maskapai aku sebelumnya itu ada 160 nationalities ya. Cultural awareness itu plays big role in aviation industry, especially for cabin crew job. Cabin crew are the frontliners, the person who will interact with the customers. Jadi kalian adalah seorang yang akan berinteraksi dengan para customer di airlines tersebut. Terus kalau kalian punya have good communication skills, cabin crew needs to be equipped with cultural awareness skill. Jadi ini adalah salah satu skill yang harus kalian punyai. Sebenarnya waktu training juga ada ya Kak Cikara ya, waktu pas itu diperkenalkan kan tentang budaya gitu. Itu adalah salah satu materi yang disampaikan, jadi aku rasa ini perlu untuk kalian ketahui juga gitu. Nah, ini nih, sebenarnya dari awal kalian tuh interview, starting from the job interview, kalian akan bertemu dengan a lot of new people trying to apply for the same job. Jadi saingan kalian pun juga pengen dapat kerjaan itu gitu. Nah, tapi sebenarnya seorang interviewer itu pengen lihat kalian itu bisa menjadikan saingan kalian itu adalah teman kerja gitu. Jadi bukannya kalian, aku pengen jadi cabin crew, aku bakalan menunjukkan aku tuh lebih dari semuanya gitu. Padahal justru yang paling penting dalam waktu interview, dalam group discussion itu kalian bisa teamwork. Itu berarti kalian menunjukkan kalian punya awareness tentang differences ini juga. Terus satu lagi, kenapa ini sangat-sangat penting? Karena when you finally get the job, saat kalian dapat pekerjaan ini, you need to adapt to your coworker, but not only during your working hours. Jadi bukan waktu kalian terbang aja, kalian akan selalu harus adaptasi dengan teman kerja kalian itu,
karena nantinya kalian akan sharing apartemen. Apartemennya itu kalian akan dikasih flatmates itu 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi ada yang 2 bedroom, ada yang 3 bedroom. Nah dari situ kita nggak ada yang bisa menggaranti kalau misalnya flatmate kalian itu adalah orang yang sama dari negara Indonesia. Jadi di sini udah harus siap ya. Kita baru join, mungkin ada juga ya Cikara ya yang baru join terus kayak mereka langsung resign atau gimana itu. Ada Itu beberapa. sering terjadi ya kan? Sedih kali ya, sayang banget. Iya, sayang banget. Jadi makanya ini adalah salah satu yang harus kalian pertimbangkan juga karena sebenarnya tuh menjadi cabin crew itu nggak mudah. Tapi makanya kita kasih tahu nih gimana caranya supaya bisa menghadapi ini. Kadang-kadang ada yang dia suka ada tamu bawa teman-temannya ke dalam apartemen, ada yang mungkin kalian lebih suka diem di kamar terus nggak mau berisik kamarnya. Nah, terus ada yang misalnya ada makanannya kurang suka wangi-wangi makanan Asia kayak gitu, itu banyak deh terjadi. Nah, sekarang karena kita udah ngebahas itu, aku jadi pengen nanya kan sama Kak Cikara yang punya pengalaman banyak banget nih di Milan, di Dubai, dan di Tokyo. Jadi kalau menurut Kak Cikara sendiri nih, apa sih definisi dari diversity untuk Kak Cikara? Oke, ini kalau misalnya explain pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya? Gak apa. Gak apa kan guys? Sebenarnya nggak apa-apa. Nah gitu dong, semangat. Nggak masalah. Nanti mix Ya, ya, boleh. nggak apa ya? Boleh. Oke, Ya. jadi untuk thank you Ayu-san. Jadi ini untuk diversity ya, definition of diversity. Jadi in my opinion, I think diversity is ini ya, it's something to celebrate about diversity. Jadi ada mungkin apa namanya dunia itu udah banyak banget orang dari mana-mana ya, udah ada banyak negara, ada banyak tipe orang seperti apa. Nah jadi diversity itu macam-macam orang, ada banyak. Jadi I think this is something to really celebrate about. And then also it's the opportunity to appreciate one another. Ya jadi we need to learn how to appreciate others ya. Terus dan juga it's about adaptation when it comes to diversity. Yeah. Does diversity play a really big part on your career as well? How diversity played part in my career? Yeah, see, like one of the reasons why I joined Emirates itu memang because I was mostly interested in people. I was wondering when where people are coming from, where they're going, what they're going to be doing and stuff like that. So I was really interested in like people in general. You see, so that's why that kind of brought me to this career. And also, yeah, like it really taught me a lot of lessons to this job and also diversity. Actually, it's actually a really interesting point because when like a few days ago, I asked some of my followers from my Instagram story, and I asked them what are the reason do you want to be cabin crew, and mostly they answer because they want to meet new people. Jadi ya, this is one of the things that you need to know guys. Kalau kalian mau apa namanya, mau ketemu orang baru, yaitu kalian harus punya cultural awareness itu ya, berarti. Exactly, karena apa ya, in reality things might be different. Things might not go as how you expected. Yeah. You know, ternyata maybe meeting new people, okay, that's nice, you know, you meet other people in different professions and many things, but bisa aja ada yang nggak cocok juga. Betul. Itu sangat wajar ya, sangat normal. Jadi kita nggak kasih semua yang sugar coated aja nih, kayak semuanya indah, semuanya itu enggak. Nanti pasti kan akan merasakan kayak ada 1-2 hal yang nggak sepaham. Nah, tapi gimana tuh caranya? Nah, kita tanya sama Kak Cikara. What strategies have you used to respond to diversity challenges? Oke, ini agak ada banyak sih, tapi nggak apa-apa ya sambil cerita-cerita. Oke, nggak apa dong, oh banget. We managed to live together well. Karena walaupun nationality-nya sama, kadang tetap aja ada yang nggak cocok. Iya, benar. Ada ya? Iya. Makanya kita mungkin bahasa Inggris itu second language. Ya, artinya jangan khawatir.
And there's nothing wrong with that, ya. Exactly, banyak orang yang English-nya itu as second language. Ya, nah berarti apa? Mungkin orang itu juga nggak begitu paham bahasa Inggris. Your English is quite fluent, okay? But then if you talk fluently to, for example, like those people who don't really understand English, mereka percuma, they will not understand. They will not understand. So you have to adjust the level of your English, misalnya. Either your level of your English or your accent even. So sometimes apa ya? Jadi ya udah, kalau misalnya you see orang itu nggak bisa bahasa Inggrisnya lancar, ya udah, just minimize, simplify your English. Yeah. Simplify. Well, that's very thoughtful actually. Yeah. Udah gak usah susah-susah, bilang aja. Udah benar-benar simple. Oh, I like coffee. You want coffee? Iya. Iya, nggak apa-apa. Seperti itu aja juga nggak apa-apa. Maksudnya apa ya? Yeah, just simplified, kayak nggak usah susah-susah juga. Nah, terus okay, so that's one. Terus yang ke second one itu, multicultural doesn't mean international minded. Wow. Cultural does not mean international minded. Ya. Jadi ini mungkin agak gimana. Jadi di Emirates, again 160 nationalities. Wow, like very international, very multicultural. Tapi belum tentu semua orang ini itu international minded. Jadi artinya apa? Racism can happen. Yep. Racism can happen. So, and then some people might, maybe not only racism, there's so many things. Maybe some people can be sexist. Some people can be rude. Some people can be talking about jokes that are not funny in your culture. Yeah, it happens many times, even between crews. Ya, jadi banyak juga kru yang nggak ngerti. Karena kenapa? Maksudnya ya, orang datang dari negara, ya macam-macam, ada banyak negara. Tapi orang itu juga mungkin saja hanya pernah tinggal di negara itu, atau hanya pernah tinggal di kota itu bahkan. Jadi mungkin bisa aja orang ini tuh nggak pernah keluar. Jadi sometimes they don't know how to like joke around, for example, and sometimes they may say things that are offensive to you as well. Yep. Seperti itu. Jadi you have to keep in mind that multinational environment doesn't mean international minded. Jadi ada juga orang seperti ini. Jadi just be aware. Yeah, just be aware. And that's where racism happens. That's where all these like chaos happens. Yeah, because even in flights, it happened a lot. And like even for me, like it's not like good thing about Emirates itu nggak ada bullying. Yeah. Nggak ada bullying ya. Lucunya kalau di Emirates, if people know that someone is not nice or bullying someone, semuanya malah attack orang itu. Yeah, exactly. That's a good thing about Emirates. jadi maksudnya gimana? Maksudnya, I mean, it's already 21st century. I mean, people are starting to change their mind as well. They start to be more aware. Yeah, with different race, with different background, culture, and everything. So like that's a good thing. So that's why again about the misalnya the non-international minded people itu nggak banyak banget juga sih. One more advice is to don't take things too personally. Again, because you guys already know that multicultural doesn't mean international minded. Yeah, so it could happen. But then again, so don't take things too personally. Yeah, but then if it's too much, if you know something is really wrong, then I think it's okay to stand up for yourself, but in professional manner. Yeah, try not to get too like emotional. Like even though you might be feeling very very emotional, but try not. You have to think if it's worth it or not to make it further. Exactly. But if if things are not getting better, then I think it's okay to at least say it, at least give a hint. Maybe the person just don't understand. So I think it's okay to like stand up only at the very end if you know that it's not right. Or you can also talk to your colleagues. Yeah. Someone who you can talk with. Pause dulu dong buat Kak Cikara. I hope it helps. Nggak tahu kalau misalnya. Thank you. Tapi ini benar-benar guys, ini benar-benar yang dirangkum sama Kak Cikara itu benar banget, dan dengan kata-kata yang sangat wow banget sih. Aku tadi dengarnya juga
paling suka banget yang multinational but not international minded itu bener banget. Di pengalaman Kak Cikara yang sebelumnya sampai pertamanya tadinya take personally, akhirnya malah bisa stand up buat orang lain. Jadi di situ kalian memang berkembang gitu, pasti akan berkembang. Mungkin nanti pas kalian akhirnya dapet kerjaan ini, kalian juga akan semakin kuat gitu. Karena kalian akan tahu mana yang harus aku take personally, sama yang harus aku hempaskan aja, itu pasti kalian nanti akan tahu. Dan satu poin lagi tadi yang bagus banget juga, yang simplify your English itu bagus banget, karena kita itu harus punya sisi dari cultural awareness, itu berarti kita aware kalau semua orang itu punya background berbeda dan punya pemahaman yang berbeda, termasuk tentang bahasa. Gitu. Jadi aku, wah keren banget deh. Thank you so much Kak Cikara untuk itu, benar-benar bisa jadi poin-poin yang bagus banget buat kedepannya kalian jadi cabin crew. Sekarang nextnya kita mau ini ya Kak, Q&A ya. Q&A, oke. Nah teman-teman ada yang mau ditanya mungkin sama Kak Cikara? Saya Laurin. Ya, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu, saya punya 3 pertanyaan. Itu boleh semua ditanya ya Kak ya? Boleh ya? Boleh. Siap ya. Cikara. Yang susah ya? Enggak. Soalnya excited banget, seneng banget dengarnya Kak. Jadi aku mau tanya, untuk medical check-up-nya sendiri, itu kita akan bawa saat assessment day, atau nanti pas training itu kita dapat medical check-up, atau saat nanti kita sudah di Dubai ya Kak ya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, aku tuh sering pergi-pergian naik satu maskapai. Nah, maskapai ini selalu kasih free upgrade untuk orang yang udah on board, terus dia tanya gitu, bisa nggak saya dapat business class? Terus dengan free dia dikasih Kak. Nah, itu cara kerjanya seperti apa ya, Kak? Kok bisa dapat free upgrade gitu. Karena saya juga pengen. Oke. Ini pertanyaan yang belum pernah ditanyain. Iya, karena mau mintanya malu sama cabin crew-nya. Terus yang kedua, Kak, berapa lama sih cabin crew, kru itu ada di satu negara after dia landing? 3 itu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Lari. Ceritanya roleplay pas itu ya, recruiternya jadi, okay, Cikara, I'm Paris Hilton, okay, imagine I'm Paris Hilton and I'm here at your hotel, okay, and you have to decline, you don't have any more rooms, okay. Okay, yaudah mulai roleplay gitu kan. Okay, hello ma'am, gini. Terus kan kayak, oh, I already book a hotel, gini. Oh, sorry ma'am. Okay, let me just check a room for you gitu kan ceritanya. Ya udah ceritanya harus balik. Oh, I'm so sorry, I don't have a room for you, gini. Terus habis itu ending-endingnya ya udah. All I did was apologizing. I said, ma'am, unfortunately, I'm so sorry. I mean, I almost cried. I started to feel bad for Paris Hilton. I almost cried. I was like, ma'am, once again, I'm so sorry, but there's really no room. I tried my best. I did this, I did that, and like, if you want to try like this other places, I can help you. And okay, that's fine. Okay, jadi udah selesai. And at that time, I seriously thought I messed it up. Iya. Tapi ternyata saya kagetnya pas itu yang ternyata pas, terus yang orang yang kerja di hospitality itu, she failed at that stage. So I was so surprised. I was like, like she was 100%. Her smile was amazing. Like the way how she like menolak was amazing. That was like great. Kok bisa gitu. Jadi sebenarnya sih saya juga masih bingung sekarang juga, kok bisa ya orang itu di ini. Terus malah orang seperti saya yang diterima gitu. Really, I think your personality. Itu stage yang paling stres deh, Ayusanya pas play itu. Bener banget. Aku juga itu paling parah itu yang role play. Pas role play, aduh tiba-tiba disuruh role play, aduh saya acting aja nggak bisa, aduh gimana ya. Kalau nanti pas interview itu ada namanya group discussion, itu yang paling susah itu adalah role play ya kan. Nah, tapi sekarang kita lagi mau ngebahas group discussion yang di sini kalian harus berpendapat gitu. Aku sih pengennya nih kalian berpasangan 3 orang, terus ngasih jawaban tentang pertanyaan di slide aku berikutnya ini. Nah, gini nih. Ini adalah soalnya. Bikin breakout room dulu ya. Jadi kan
ada berapa orang yang mau jadinya? Kayak ada 4 sama 3 ya. Gak apa deh. Nanti gini, aku bagi 2 kelompok aja. Yang pertama itu Lauren, Devina mengemukakan pendapatnya gimana caranya kalian memindahkan tempat duduk, cara ngomong gimana. Kalau bisa percaya diri pakai bahasa Inggris akan menjadi nilai plus. Nanti bisa bergabung dengan Yunda dan Cikara Airlines. Oke, ya dah, yuk, dah semuanya ada di sini. Selamat datang. Welcome back. Welcome back. So, aku jawab pertama adalah Kak Lauren, Devina, dan Musdalifah, dan Kak Carolina. Silahkan. Now I'm a cabin crew. I'm speaking to Miss Natalie first. I'm going to assist her to find her new seat. So here I start. Good day, Miss Natalia. Would you mind if I see your boarding pass first, please? Because I need to see your seat, your proper seat. And then Natalia gives to me. And then if it's not fit to her, I will say, Miss Natalia, would you mind if you sit next to Mr. Bob, for example? Because here, the seat belongs to Mr. Bob. And then I'm going to Mr. Bob and say to Mr. Bob, you may come here and be seated here. Because this is your seat. And maybe the rest can continue. Devina and Carolina, you want to add something? Yes. To move Miss Megan. Good. How about Devina and Carolina? You want to add something? Yes. Thank you, Lauren and Musdalifah. I think this is a good action for helping the passenger. And I want to add some point. There is Megan as a mother with baby sitting on the emergency exit, which is not capable for them. So I want to contact my supervisor and to contact the ground handling to looking for some seat is capable with mother with baby, especially there is a special seat, there is a baby bassinet. I think it's the best seat for mother with baby. Carolina or guys, do you have any opinion? Yes, thank you for the opportunity, gangs. First of all, I agree with you all. First of all, we have Natalia to find her seat with asking her boarding pass first, and also direct her to her seat. And after that, we can help Megan to find the seat in others of emergency exit, so it will be more safe for Megan and her baby. Thank you. Thank you. Good job, bagus banget. Gimana Kak Cikara? Wah, keren sekali. Keren sekali. Ini semua udah pada pengalaman ya? Iya loh, aku sampai tahu baby bassinet. Oh my god, ini bagus banget, bagus. Keren, I'm so proud of you guys. Sama cek boarding pass ya, keren, bagus. Bagus sampai ada sampai apa namanya? Calling ground handling juga untuk mungkin penyelesaian yang membutuhkan itu bagus banget sih. Supervisor juga ya, inform bagus. Iya, benar. Di awalnya itu jangan lupa untuk selalu bilang good morning, good afternoon ya. Sekarang good afternoon. Terus misalnya introduce yourself first, kayak nama kalian dulu. Misalnya tadi untuk Kak Lauren bisa, halo, nama saya Lauren, my name is Lauren gitu kan. Gitu. Nah, terus poin yang bagus dari kalian juga, kalian benar-benar mengikut sertakan tim. Jadi kalau Lauren langsung menanyakan ke Musdalifah ada ini enggak, ada opini enggak, terus Kak Devina gimana? Terus Kak Devina nanya ke Carolina juga. Jadi di sini bagus. Cuma ada juga untuk Kak Carolina sedikit koreksi dari aku. Kalau bisa untuk penggunaan kata lebih baik yang formal, jangan ke gengs atau y'all. Itu nggak apa-apa kalau sesama kru, it's okay gitu kalau kalian udah terbang. Tapi untuk di interview kita pilih yang
bener-bener yang profesional aja gitu. Misalnya kalian bisa everyone atau teams gitu kayak ya. Gimana dari Kak Cikara ada tambahan nggak? Saya juga sama, setuju Ayusan. Tapi overall bagus sekali ya. Bagus sekali. Apalagi ininya the way how you guys involve each other, I think that's really good because I think that's what really recruiter wants to see. Jadi kadang ada juga beberapa yang terlalu nervous, mereka cuma benar-benar fokus dalam diri sendiri. Nah itu nggak bagus. Jadi bagus kalian komunikasi ya dengan yang lainnya. Ya itu bagus banget. Good job. Aku ini yang tadi malu-malu nih, ternyata udah pada expert nih kayaknya. Ini beda banget sama saya pas saya ini aja panik. Aku pertama kali interview tuh bener-bener cuma jawab gini, tau nggak? Kan hebat banget, mantep. Oke, thank you very much, Lauren. Oke, aku add sedikit ya. Tadi kan kata kamu kalau itu I will gitu. Nah di sini ditanya yang pernah terjadi atau he will help me. Tapi the question is about things that actually happen. Jadi yang udah pernah terjadi gitu. Jadi mereka tuh mau lihat kamu itu pernah nggak mengalami kejadian kayak gini. Terus outcome-nya apa? Terus sebaiknya menurut kamu harus gimana nih solusinya kalau kayak gini gitu. Jadi benar-benar harus real story. Kalau really good motivation towards that person because the fact that you try to do things together with your colleague, let's do it together. We need to achieve this together. So I think that's good. Yeah. Jadi konnichiwa. Ya, konnichiwa. Terus bisa bilang hajimemashite. Jangan hajimemashite deh, terlalu panjang. Udah langsung nama Chikara desu. Oh, jadi jadi konnichiwa, Chikara desu. Chikara desu. Ya, jadi Chikara desu. Ayu desu. Ayu desu. Ya, gitu. Terus udah bilang aja yoroshiku onegai shimasu. Oh, susah tuh. Saya tulis di chat nih. Konnichiwa. Coba guys, semuanya di-unmute. Gimana sih caranya aku unmute semuanya? Bisa nggak ya? Chikara desu. Yoroshiku. Ayo kita ngomong bareng-bareng. Coba. Yang ada di chat, bisa dilihat? Enggak. Konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Cukup ya. Kayaknya itu doang juga pasti customer seneng. Nah itu dia guys, jadi kelasnya hari ini menurut kalian gimana? Seru kan? Jadi kalau kalian juga pengen ikutan ke kelas aku berikutnya, jangan lupa untuk follow @kevincrew_class. Karena disitu aku akan kasih tahu kalian info-info terbaru tentang kelas-kelas aku berikutnya, open recruitment untuk jadi cabin crew, dan juga aku akan kasih tips dan juga triks untuk kalian yang ingin menjadi cabin crew. Tips dan trik interview penting banget buat kalian pelajari sebelum nantinya kalian mendapat undangan untuk interview menjadi pramugari. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Cikara atas partisipasinya dan sharing sessionnya kali ini, dan juga untuk teman-teman semua yang juga berpartisipasi dalam acara kelas ini. Semoga menginspirasi dan see you on my next video. Bye bye.